This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan final project kami yang berjudul pengendali motor DC dengan full wave, rectifier, non-inverting, amplifier, dan PWM. Nah, sebelum kita memaparkannya, kita memperkenalkan diri dulu. Saya Yusuf Fatimah, NIM 04181044. Saya Muhammad Iqbal Ditrinov, NIM 04181048. Saya Yusuf Wibowo, NIM 04181082. Next. Nah, di sini kita mengambil outline pembahasan. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga ada simulasi. Yang keempat ada analisis percobaan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Next. Nah, di sini kita memiliki latar belakang yang dimana motor di dalam suatu industri memiliki fungsi yang sangat penting. Hampir sebagian besar industri semuanya menggunakan motor dalam salah satu bagian prosesnya. Nah, hal ini disebabkan mekanik-mekanik yang tersusun dari gear-gear mesin digerakkan dengan menggunakan motor listrik. Pada peralatan-peralatan tersebut memerlukan kecepatan motor tertentu sehingga alat dapat bekerja dengan baik tanpa adanya penggunaan atau permasalahan. Nah, karena itu diperlukan adanya pengendalian motor. Di sini dalam tugas besar kami memiliki tujuan. Yang pertama adalah mampu mengetahui respons sistem terhadap pengendalian motor DC full wave rectifier. Yang kedua ada mampu mengetahui prinsip kerja pengendalian motor full wave rectifier, non-inverting, AMP, dan PWM. Next. Nah, untuk alat dan bahan akan dijelaskan sama teman saya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan alat dan bahan yang digunakan dalam final project ini, yaitu multimeter, oscilloscope, op-amp non-inverting, pulse width modulation, hub bridge, motor DC, sumber listrik AC, full wave brake rectifier, transformer, dan filter RC. Ini adalah rangkaian yang kami gunakan untuk final project ini. Jadi dari yang paling kiri yaitu signal generator, yaitu sumber AC 220 volt, dan diturunkan dengan transformer step down menjadi sekitaran 6 volt. Lalu diluruskan oleh full wave brake rectifier dan distabilkan oleh RC filter. Lalu tegangan disesuaikan dengan kebutuhan motor dengan non-inverting op-amp dan diatur tegangan yang keluar dari non-inverting op-amp melalui kontrol PWM voltage dan hub bridge. Lalu dialihkan ke motor. Nah, perhitungan dan analisis sistem pada file project ini yaitu dapat dilihat dari gambar 4.1. Keluaran gelombang AC dari transformer step down, di mana telah dilakukan penurunan tegangan. Nilai RMS yang didapatkan yaitu 4,414 volt dengan nilai amplitudo maksimum atau peak to peak yaitu 6,764 volt. Pada gambar 4.2 yaitu gambar keluaran dari rectifier dan filter RC, di mana bentuk gelombang yang merupakan arus searah atau arus DC. Berdasarkan simulasi yang didapatkan tegangan sebesar 6,157 volt. Setelah melewati filter, selanjutnya adalah sistem non-inverting op-amp serta PWM. Untuk perhitungan op-amp yaitu pertama diketahui R1-nya yaitu R yang diketahui 10 kilo ohm, tegangan masukan 6,157 volt. Tegangan yang diinginkan untuk keluaran dari non-inverting op-amp adalah 12 volt. Dalam perhitungan ini didapatkan bahwa R2 untuk mendapatkan tegangan keluaran 12 volt yaitu R2-nya bernilai 9490,01137 ohm.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berusaha menjelaskan mengenai analisis Bode system. Jadi berdasarkan simulasi yang telah kami lakukan, didapatkan grafik seperti berikut, Bode diagram. Jadi berdasarkan Bode diagram pada gambar di samping menunjukkan bahwa nilai magnitude sistem adalah minus 470 dan nilai fasenya adalah 185. Sistem dikatakan stabil apabila fase margin dan magnitude margin bernilai positif, yaitu GM dan PM-nya. Sehingga diperoleh dengan persamaan berikut. GM sama dengan 0 dikurang nilai magnitude fase. Jadi nilai magnitudenya tadi itu minus 470. Sehingga didapatkan GM-nya 470. PM sama dengan 180 ditambah nilai fase saat magnitude. Jadi 100 sama dengan 185. Sehingga dijumlahkan didapatkan 365. Jadi berdasarkan Bode diagram yang telah didapatkan dengan simulasi MATLAB, maka dapat ditentukan bahwa sistem tersebut stabil. Oke, next. Selanjutnya adalah analisis root locus sistem. Jadi berikut adalah bentuk root locus dari beberapa sistem. Maksud saya bagian-bagian sistem yang ada pada panel project kami. Jadi didapatkan hasil grafik root locus pada sistem. Pada grafik tersebut terdapat sumbu Y yang berupa sumbu imajiner dan sumbu X sebagai sumbu nyata, dan nilai gen K dapat diketahui melalui sumbu imajiner tersebut, di mana terdapat titik yang memotong sumbu imajiner untuk mendapatkan nilai K. Jadi didapat setiap pada masing-masing root locus nilai gen K-nya itu sebesar 0. Seperti itu. Berdasarkan analisis dan simulasi serta dasar teori yang telah kami lakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan simulasi yang dilakukan, didapatkan fungsi transfer atau transfer function respon sistem yaitu min 4,262 E min 41 S pangkat 3 min 4,35 E min 30 S pangkat 2 min 9,512 E min 21 S min 2,378 E min 22 per S3, maksud saya S pangkat 3 ditambah 340,8 S kuadrat ditambah 474,7 S ditambah 85,59. Yang kedua adalah pada sistem pengendalian kecepatan motor DC dengan menggunakan PWM, tegangan diatur dengan PWM. Jadi sumber awal yang digunakan adalah AC atau alternating current dengan nilai tegangan 220 volt. Sedangkan motor bekerja dengan arus DC atau searah sehingga dan juga tegangannya rendah, sehingga dibutuhkan atau diperlukan penurun tegangan serta penyearah yang didapatkan pada analisis sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga adalah penurunan tegangan yang digunakan adalah 220 ke 6,571 arus AC. Setelah itu tegangan diturunkan, maksud saya disearahkan dengan full wave bridge rectifier sebagai penyearah dengan menggunakan 4 buah dioda. Nilai tegangan keluaran setelah filter adalah 6,5671. Filter di sini merupakan filter setelah full wave bridge rectifier. Sementara motor memerlukan tegangan sebesar 12 volt, maka digunakan op-amp non-inverting untuk menaikkan tegangan. Mungkin itu saja dari saya, kembali ke Husnul. Ya, terima kasih. Inilah hasil pemaparan dari panel project dasar sistem pengaturan kelompok kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.